Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan ini pun kalian sudah mengerti mengapa di dalam kegiatan belajar mengajar ini dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Sudah barang tentu sekarang ini masih dalam suasana pandemi, yang artinya merajalelanya virus di tengah masyarakat, atau dengan istilah dikenal dengan COVID-19. Nah, anak sekalian, alhamdulillah, kalau misalnya kalian sudah siap, tolong apa yang disampaikan Pak Irfan ini disimak kembali, diperhatikan, dikaji, mengingat COVID-19 ini mungkin di antara kalian ada yang masih belum mengerti. Baiklah, hari ini akan saya jelaskan bahwa COVID-19 ini adalah singkatan daripada Coronavirus Disease 19, yang artinya penyakit yang disebabkan karena virus corona. Anak sekalian, ketika Pak Irfan menyampaikan materi tentang virus di saat kalian kelas 5, bahkan mungkin kelas 4, virus itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sehingga dimanapun kamu berada, kapanpun waktunya, yang namanya virus itu selalu ada di mana-mana. Untuk itu tolong kita berhati-hati, apalagi sekarang ini ada yang namanya protokol kesehatan yang mengatur tentang virus corona ini, tentang penyakit yang disebabkan oleh corona ini, di mana kalian harus berhati-hati dengan memperhatikan. Pertama adalah mencuci tangan setiap saat, kemudian tidak lepas pula dengan istilah mencuci tangan pakai sabun apa saja. Kemudian yang kedua, itu kamu memakai masker. Memakai masker, menutupi mulut dan kedua lubang hidung. Dan insya Allah kalian sudah mengerti semuanya tentang cara memakainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, itu adalah menjaga jarak. Jadi menjaga jarak agar supaya di antara kalian itu tidak terkena yang namanya virus. Pak Irfan sudah menyampaikan tadi tentang virus. Jadi tolong hati-hati. Nah, sekalian, di masa pandemi ini Pak Irfan tidak akan terlalu banyak menyimak masalah pembelajaran dengan kalian tentang PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Akan tapi Pak Irfan hanya menyampaikan poin-poinnya saja yang terpenting, karena kalian sudah mendapatkan buku petunjuknya, buku cetakannya, dan insya Allah semua kalian itu sudah siap di rumahnya masing-masing. Nah sekalian, pada pagi hari ini Pak Irfan akan membahas tentang pelajaran 1, yakni tentang variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola besar. Anak sekalian, perlu kamu ingat bahwa ketika Pak Irfan menerangkan tentang apa yang disebut dengan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, ketika kalian kelas 3, bahkan mungkin kelas 2, insya Allah kalian masih ingat. Kalau misalnya masih belum ingat, baiklah, saya jelaskan kembali bahwa gerak non-lokomotor, gerak lokomotor yang saya maksudkan itu adalah gerak,
berpindah tempat. Kemudian gerak non lokomotor adalah gerak di tempat. Yang ketiga, gerak manipulatif adalah gerak memainkan benda atau alat tertentu. Kalian ingat bahwa gerak itu ada 3 seperti yang saya sampaikan barusan. Kemudian Pak Irfan ingatkan kembali bahwa pengertian variasi dan kombinasi yang saya sebutkan tadi tentang materi yang akan saya sampaikan, Pak Irfan waktu kelas 5 pernah menyampaikan. Jadi kalian waktu kelas 5 saya sampaikan biar kalian paham apa sih variasi. Variasi itu adalah perubahan bentuk. Kemudian kombinasi itu merupakan gabungan dari beberapa hal. Nah, karena di sini Pak Irfan akan menyampaikan tentang kombinasi dan variasi gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola besar. Perlu saya tanyakan, insya Allah di antara kalian ada yang masih ingat, tapi saya perjelas lagi bahwa permainan bola besar itu terdiri dari bola sepak, kemudian bola voli, dan bola basket. Sementara yang disebut dengan bola kecil, biar kamu nanti bisa membedakan kalau bola kecil itu adalah permainan bola pingpong atau tenis meja. Kemudian yang kedua permainan bulu tangkis. Nah, ini insya Allah sudah saya jelaskan waktu kalian kelas 4 dan kelas 5. Ini Pak Irfan hanya mengingatkan kembali. Saya khawatir di antara kalian ada yang lupa. Nah, anak sekalian, Pak Irfan tertarik sekali dengan apa yang ditanyakan kalian ketika kalian kelas 5 menjelang kalian naik ke kelas 6, bahwa tentang gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif itu adalah aktivitas passing. Jadi meliputi aktivitas passing pada permainan sepak bola. Saya jelaskan lagi, variasi dan kombinasi permainan bola besar tentang suatu hal yang melibatkan gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif adalah passing, kemudian kontrol dribbling, dan shooting. Jadi tolong dicatat di dalam buku kalian. Saya jelaskan lagi, gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif pada permainan sepak bola meliputi aktivitas passing, yang kedua kontrol dribbling, yang ketiga adalah shooting. Dicatat, berarti ada 3. Kemudian yang kedua, gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola voli terdiri atau meliputi passing dan servis. Nah, anak sekalian, ketika Pak Irfan menjelaskan tentang passing dan servis, perlu kamu ketahui bahwa passing itu adalah gerakan untuk memberikan bola kepada teman. Sekali lagi, passing adalah gerakan untuk memberikan bola kepada teman. Kemudian yang kedua, tentang servis. Apakah servis, Pak? Servis itu adalah pukulan pertama untuk memulai suatu permainan. Salah satu diantaranya adalah seperti permainan bola voli. Ini ada istilah servis, kemudian ada istilah passing. Lalu sekalian, perlu kamu ketahui pula bahwa jumlah pemain sepak bola, bola voli, dan bola basket, insya Allah Pak Irfan sudah pernah menyampaikan waktu kalian kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Namun tidak ada salahnya Pak Irfan mengingatkan kembali. Saya khawatir di antara kalian ada yang lupa. Jumlah pemain sepak bola itu adalah 11 orang. Kemudian bola voli jumlah pemainnya itu ada 6 orang. Dan jumlah pemain bola basket itu adalah 5 orang. Nah, sekalian, sehubungan dengan apa yang dijelaskan Pak Irfan, sudah barang tentu kalian ingin tahu organisasi yang ada di antara yang saya sampaikan tadi, misalnya seperti induk organisasi nasional,
seperti sepak bola. Indo organisasinya namanya PSSI. Ini sudah saya jelaskan waktu kalian kelas 4, 5, dan sekarang ini. Jadi PSSI itu adalah singkatan daripada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kemudian kalau bola voli, apa Pak kalau bola voli Pak? Indo Organisasi Nasional. Indo organisasinya namanya PBVSI. PBVSI itu adalah singkatan daripada Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, dalam permainan bola besar, ini ada yang namanya bola basket. Itu Indo organisasinya di Indonesia disebut dengan Perbasi. Perbasi itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Nah, anak sekalian, sudah barang tentu dari sekian hal yang saya sampaikan, mungkin kalian di sekolah pernah melakukan hal ini, misalnya seperti permainan sepak bola, kemudian bola voli. Apakah ini Pak sama ukuran lapangan, jumlah pemain, kemudian ya segala sesuatu yang menyangkut masalah alat atau benda yang dipakai pada permainan sepak bola dan bola basket serta permainan bola voli ini sebenarnya bisa dimodifikasi, bisa diubah. Salah satu contohnya misalnya, sekarang kalau lapangannya, kalau sepak bola kalian sudah tahu, sudah saya jelaskan. Jadi lebar dan panjangnya 50 dan 100 meter, 50 meter itu lebarnya, kemudian panjangnya 100 meter, sudah saya jelaskan. Tapi kamu di sekolah atau mungkin di rumah, karena tidak memungkinkan seperti kalian itu bermain seperti orang dewasa, maka ini bisa dimodifikasi, artinya bisa diubah. Atau seperti yang saya katakan tadi, ada istilah dimodifikasi. Nah, jadi jumlah pemainnya, misalnya kalau sepak bola 11 orang, silakan mau 8 orang atau 5 orang atau 4 orang, terserah. Jadi terserah kepada yang mau bermain, karena namanya dimodifikasi, diubah bentuknya. Kemudian bolanya, bola sepaknya bisa kamu pakai bola plastik, atau mungkin kamu membuat bola dari gumpalan kain kemudian diikat. Nah, sehingga yang namanya beban atau berat daripada bola itu tidak terlalu berat seperti bola aslinya. Termasuk juga bola voli. Bola voli juga bisa dimodifikasi. Biasanya kalau jumlah pemainnya itu 6 orang, bisa saja 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ini namanya dimodifikasi, diubah bentuknya. Kemudian yang dimaksudkan pemainnya juga, jumlah pemainnya diubah. Jadi bukan 6 orang kalau bola voli, bisa saja kamu 4 orang, 5 orang ya. Syukur alhamdulillah kalau 6 orang. Namanya saja dimodifikasi, semuanya ini serba dikurangi, termasuk juga ukuran lapangan dan sebagainya. Termasuk juga bola basket. Nah, mengapa Pak Irfan di sini jarang membahas masalah bola basket, mengingat di sekolah terus terang saja belum ada yang namanya lapangan yang memadai. Keranjang bola pun Pak Irfan masih belum sempat memodifikasi hal ini, mengingat situasi dan kondisi di sekolah tidak memungkinkan untuk ditempati sekian permainan yang ada. Nah, sekalian, kalau misalnya nanti kalian akan belajar tentang hal ini, karena kalian sebenarnya sudah mendapatkan bukunya, tolong dipelajari lagi tentang pelajaran 1, tentang variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola besar. Nah, sekalian, tolong apa yang saya sampaikan ini dirangkum, sehingga kalau misalnya suatu saat Pak Irfan memberikan pertanyaan, apapun alasan kamu semuanya harus mampu menjawab. Karena Pak Irfan tidak akan bertanya di luar dari apa yang Pak Irfan jelaskan. Semuanya sudah ada dalam buku, dan manakala anak sekalian ada hal-hal yang kurang berkenan, segala sesuatu kekurangan yang disampaikan oleh Pak Irfan,
sekali lagi Pak Irfan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah sekalian, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas segala perhatian kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.